selamat sore Pak Anas dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rivo Abramovic Manurung dengan NIM 225-120-107-111-107. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai teori hukum dan masyarakat. Teori hukum dan masyarakat sendiri adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena hukum merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Dalam teori ini, masyarakat dianggap sebagai sumber dari nilai-nilai dan norma-norma dan menjadi dasar hukum. Dalam pandangan teori hukum dan masyarakat sendiri, hukum tidak hanya merupakan aturan yang diatur oleh negara, tetapi juga termasuk aturan-aturan sosial yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum harus dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian, aku akan menjelaskan menurut pandangan Marx. Menurut Marx sendiri, hukum bukanlah suatu entitas yang netral atau otonom, tapi merupakan produk dari kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Dalam pandangan Marx, hukum adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Jadi dianggap hukum itu sebagai alat politik, bisa disebut demikian. Hukum juga itu bisa dianggap sebagai keuntungan ekonomi saja. Jadi karena kita ketahui bahwa hukum, ekonomi, politik, dan beberapa instansi itu saling berhubungan. Jadi ketika hal satunya mengalami kerusakan atau hal satunya mempunyai kekuatan, maka hal yang lain juga akan berhubungan. Terutama kepada yang masih terjalin sampai saat ini adalah kelompok elit global yang dikenal sebagai kelas bourgeois kalau menurut Karl Marx. Marx juga pernah berpendapat bahwa sistem hukum diatur itu untuk mempertahankan struktur sosial dan ekonomi yang ada. Kemudian juga untuk melindungi tadi kepentingan-kepentingan oleh kelas bourgeois, kepentingan-kepentingan elit global. Oleh karena itu, Marx berpendapat bahwa hukum tidak dapat dianggap sebagai alat politik yang objektif atau netral untuk menentukan suatu keadilan. Jadi anggapannya hukum yang diciptakan itu salah satu hukum yang subjektif, di mana hanya menguntungkan salah satu hak atau salah satu pihak saja dalam menentukan suatu keadilan. Kemudian sebagai alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa saja untuk mempertahankan status quo atau keberadaan, terus mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam pandangan Marx juga, kemajuan sosial dan ekonomi hanya dapat dicapai itu dengan menggulingkan ke kelas-kelas sosial tadi, kelas-kelas bourgeois, dan membangun masyarakat yang didasarkan pada keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi. Dalam visinya Marx sendiri, hukum harus menjadi alat yang memfasilitasi transformasi sosial dan ekonomi. Ini bukan alat yang digunakan oleh kelas bourgeois untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Jadi kelas bourgeois itu sangat berpengaruh ya dalam pandangan Marx. Aku mau tambahin sedikit juga beberapa pandangan menurut Emil Durkheim. Dia menyatakan terkait metodologi empiris. Kemudian lapisan-lapisan sosial, kemudian ada kalangan upper class dengan kalangan bawah atau lower class. Jadi kayak semakin tinggi, yang aku jelasin tadi, semakin tinggi kelas sosial yang dimiliki, maka akan semakin banyak juga aturan yang digunakan. Karena di Indonesia sendiri, hukum yang berjalan kan juga, atau vacuum of law, ada 3 hal, yaitu Indonesia mengadopsi hukum dagang, kemudian ada 3 pilar hukum atau sumber hukum, yaitu hukum eks barat, hukum adat, dan hukum Islam.
Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.